Blockchain. Nah, apalagi nih? Benda apa lagi nih? Robot trading nih, gimana nih? Robot kripto nih lagi rame, Bos. Aduh, robot boncos itu. Hey semuanya, apa kabar? Jadi ini gue Sandro Sirait at 1% Progress bareng Aaron Lisandrio. Hai Aaron. Halo. Thanks for joining ya. Jadi teman-teman di video ini kita bakal belajar cryptocurrency sama praktisinya nih, udah cuan banyak. Kita bakal belajar ada 4 cara cuan, cara make money di cryptocurrency dengan modal terbatas ya. Jadi lu nggak usah modal gede dulu untuk bisa make money di crypto. Kita bakal belajar informasi yang penting aja, nggak usah semuanya, nggak sempat waktunya. Yang penting aja supaya teman-teman bisa belajar sendiri, belajar mandiri. Sama yang kedua, belajar info yang praktis, bisa langsung dipraktekin. Jadi bisa langsung mulai, malah lu nonton sambil langsung ngelakuin gitu. Kita ada 3 pertanyaan nih yang cara kita belajar. Yang pertama, maksudnya apa sih, artinya apa? What does it mean? Yang kedua, how to make money, cara bikin money gimana, cara cuannya gimana. Yang ketiga, cara mulainya gimana dan gimana cara improve gitu. So, quick introduction nih, kenalan diri dulu dong, Aaron. Oke Bang, jadi halo semuanya, aku Aaron Lisandrio. Aku juniornya Bang Sandro di Fakultas Teknik Pertambangan Permiakan di ITB ya. Nah sekarang aku kerja di Pertamina bagian reservoir engineer. Mulai investasi tuh dari saham 2017, terus kripto nih baru kemarin 2021 bulan Maret lah. Mantap. Ya, gue kenal Aaron. Yang gue kenal sih Aaron nih salah satu orang paling pinter yang gue kenal. Terus yang kedua, dia ini salah satu menurut gue yang lumayan sophisticated nih, teman-teman, tentang crypto ya. Biasanya kan orang cuma, yang menurut gue ya, biasanya tuh orang kebanyakan ngomonginnya hodl aja ya. Hold atau enggak, crypto robot. Nanti kita bahas crypto robot. Aduh, crypto robot pasti cuan. Aduh, 20% sebulan. Anyway, dan karena menurut gue Aaron ini lumayan sophisticated dan dia bisa jelasin gitu cuannya gitu. Gue to be honest, teman-teman, gue paling nggak suka kalau kayak ini cuan tapi nggak bisa jelasin cara cuannya. Itu berbahaya. Lu mesti bisa tahu, lu kalau cuan dan mesti bisa tahu jelasin cara cuannya supaya bisa diimprove gitu. Kalau enggak, itu kayak ada yang salah. Kalau nggak ada resiko, ada yang salah. Anyway, gue dulu bekas analis saham, sekarang kerja jadi konsultan. Terus gue pribadi, teman-teman, gue ini benar-benar curious mau belajar sama Aaron. Jadi ini kita belajar bareng-bareng. So Dan Aaron, thank you banget ya waktunya nih buat ngajarin. Ya Bang, sama-sama. Mantap. Jadi guys, agendanya ada 5 gitu ya. Ada 5. Yang pertama, cryptocurrency one-on-one. Kayak simple aja, apa sih crypto, apa sih blockchain, pusing apa sih itu maksudnya gitu. Terus yang kedua, kita bakal jelasin ada 4 cara besar. Yang pertama adalah investing trading. Yang kedua, saving lending. Yang ketiga itu non-fungible token. Yang keempat, NFT game gitu. Jadi caranya bukan cuma 1, tapi ada beberapa gitu. Oke, let's get started ya. The first agenda, cryptocurrency one-on-one. So, ini apa sih? Ini semua apa sih? Nih, gue bingung ya. Coba jelasin coba. Crypto ini apa sih? Benda apa nih? Binatang apa ini, Bos? Kalau cryptocurrency sendiri kan awalnya diciptakan ya itu untuk menggantikan dolar gitu. Nah, tapi tujuannya adalah untuk melawan inflasi. Sedangkan dolar ini kan makin lama makin nggak berharga kan, karena ada inflasi. Bisa 3%, bisa 4% gitu. Nah, ini membuat awalnya itu yaitu pembuatnya Bitcoin ya, Satoshi Nakamoto ini dia buat currency digital yaitu Bitcoin yang mana di masa yang akan datang itu harganya malah semakin meningkat. Nah ini, tapi teknologi ini bisa, atau cryptocurrency ini bisa terjadi karena ada teknologi blockchain, gitu Bang. Oke.
Gue quickly recap. Jadi ini buat melawan inflasi ya. Karena kalau mata uang yang biasa gitu ya, yang monetary currency yang kayak dolar, rupiah gitu kan, maksudnya kan kena inflasi. Ini gimana caranya supaya solve masalah inflasi ya? Oke. Blockchain. Nah, apalagi nih? Benda apa lagi nih? Jadi blockchain ini sebenarnya database gitu, mirip sama Excel atau Microsoft Access gitu ya, database, tapi dia namanya block sama chain gitu kan. Datanya ini dimasukkan ke dalam satu blok, nah terus dia diikat atau chain gitu terhadap blok sebelumnya gitu yang sudah dicetak. Nah ini sebenarnya blockchain-nya di situ. Nah kemudian si cryptocurrency ini atau misalnya Bitcoin atau Ethereum dan lain-lain, dia ini menggunakan teknologi tersebut gitu untuk bisa menjalankan atau tercatat transaksinya gitu. Misalnya aku transfer ke Bank Sandro $100 gitu. Nah itu kan pencatatannya itu yang nanti masuk ke database blockchain tadi. Oke. Jadi blockchain ini kayak fondasi untuk bisa dibangun cryptocurrency ya, fondasinya ya, sistem database ya. Dan dulu kayaknya sempat mention di our chat kayak apa namanya, fitur-fiturnya apa lu bilang nggak bisa diubah, nggak bisa di ini, gimana itu coba bro jelasin. Itu selain tadi ada blockchain-nya sendiri, nah ini ada lagi decentralized blockchain gitu, di mana database-nya itu disimpan di banyak komputer ya istilahnya gitu ya, di banyak jaringan gitu, sehingga dia ini nggak dipegang oleh satu institusi tertentu ya. Nah ini kan namanya decentralized gitu. Untuk istilahnya semangatnya ini kalau dianalogikan ya, misalnya sekarang ini negara kan udah meninggalkan negara kerajaan gitu, pada berubah transformasi menjadi negara demokrasi. Nah mata uang kita ini masih kerajaan istilahnya gitu. Nah ini kita mau ubah dari monarki ke demokrasi. Jadi mata uang kita ini kita bisa voting gitu di mata uang kita sendiri. Nah itu tadi yang disebut decentralized blockchain. Nah kemudian ada fiturnya itu immutable atau dia ini data transaksinya transfer ke Bank Sandro itu datanya nggak bisa diedit, nggak bisa di delete gitu. Jadi dia akan selamanya ada di internet istilahnya kayak gitu. Got it. It's a very good analogy bro, by the way. Yang monarki ke demokrasi ya. Sistem negara udah emang sih most of the countries udah pindah ya. Tapi uangnya belum ya. Good point. Ya. Uangnya masih di bank sentral kan. Jadi kayak demokratisasi uang ya. Ya betul. The cryptocurrency ini interesting. Oke, terus apa lagi untuk ini crypto blockchain yang basic aja yang kita perlu tahu, nggak usah semuanya bos, pusing. Kalau prinsip teknologinya mungkin itu aja kayaknya bang. I see. Kita tadi sempat bahas juga men, kalau sebenarnya kita bisa ngelihat blockchain ini kan basis teknologinya ya, dan itu ibarat kata kayak negara ya. Jadi kalau blockchainnya pakai Binance, kok cryptocurrency-nya Binance juga. Lu boleh share dikit nggak yang kayak gitu-gitu supaya gampang pahamnya? Ya, mungkin tadi kan udah ngomongin teknologinya. Nah, sekarang penerapannya itu ternyata ada banyak blockchain yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan atau developer yang berbeda gitu. Kalau sekarang misalnya contohnya yang pertama Bitcoin, kemudian ada Ethereum gitu. Ethereum bikin blockchain sendiri, ada Binance, kemudian ada Cardano, Polkadot, gitu, dan ada Ripple. Nah, mereka ini istilahnya tadi kalau Bang Sandro bilang negara yang beda gitu. Nah, sedangkan misalnya Microsoft ini bisa bikin kantor cabang gitu di Binance, bisa bikin kantor cabang di negara-negara, di banyak negara gitu. Dan kita transaksi sebagai orang biasa ini transaksi dengan misalnya Microsoft itu kita beli misalnya Microsoft Windows gitu ya, beli $100 atau $200 gitu. Nah, nanti pajaknya itu akan misalnya kita di negara Ethereum ya. Nanti pajaknya atau komisi dari pembelian jual beli dari Windows tadi menggunakan Ethereum. Gitu. Sedangkan pembeliannya bisa pakai
koin Ethereum atau bisa pakai koin Microsoft token gitu misalnya. Sorry, bentar. Yang Microsoft ini maksudnya gimana, men? Maksudnya kayak dia marketplace ini. Analogi lo Microsoft apa maksudnya? Toko aja, toko. Misalnya ada Oke. Coba misalnya ganti. Toko yang internasional gitu. Perusahaan Apple gitu ya. Apple gitu kali ya. Ya, Apple lah misalnya gitu. Kita mau beli iPhone. Nah, itu kan iPhone misalnya $1.000. Nah, $1.000 ini kita bayar pakai misalnya Apple token gitu. Nah, kemudian karena kita belinya di negara Ethereum, kita harus bayar fee kepada developer Ethereum itu dengan blockchain-nya itu dalam bentuk Ethereum sih. Ya guys, jadi ini tadi kita sempat discuss Aaron, jadi karena blockchain kan teknologinya gitu ya, jadi teknologi yang orang bisa bangun aplikasi di atasnya dan beraktivitas bertransaksi ya, jadi ada 2 level. Dan tadi gue ada satu analogi, men, correct me if I'm wrong ya. Jadi karena lo tadi nyebut satu istilah baru lagi yaitu token. Dan kalau gue pribadi sih lihat token paling gampang itu adalah voucher buat lo main time zone gitu. Karena ya lo kan cuma bisa pakai di time zone aja gitu. Ya di luar time zone nggak bisa dipakai. Nah, jadi bayangin negaranya adalah negara Indonesia gitu ya. Terus yang kedua, kita di atas itu kita bangun beberapa gedung mall. Di mallnya ada time zone. Time zone-nya lu kalau mau main pakai token time zone gitu kan. Tapi setiap kali lu main pakai token time zone, jangan lupa lu berbisnis di negara Indonesia, lu mesti bayar pajak. Gitu kan, Bro ya? Ya, betul. Jadi ada 2 level. Nah, jadi untuk bayar pajaknya jangan lupa bayar pajak dalam bentuk rupiah. Nah, kalau kita pakai bahasa blockchain, aktivitasnya jangan lupa bayar gas fee. Apa sih istilahnya, men? Sorry. Ya, benar, gas fee, komisi lah. I see. Ya. Menggunakan jaringan blockchain-nya itu. Iya, karena nebeng di negaranya atau teknologi blockchain-nya jangan lupa itu. Dan kita bakal elaborate dikit-dikit gini ya. Nanti pelan-pelan kita bakal going back and forth. Nah, Bro, tadi kita sempat bahas kayak ada 4 cara ya. Ini gue coba recap, nanti Aaron bakal pelan-pelan bahas 4 cara make money nih. Kan kita udah ngerti blockchain, udah ngerti ada crypto, ada 4 cara make money dari crypto: investing, trading, saving, lending, NFT atau non-fungible token, sama NFT game. Nah, untuk kita bisa mulai 1 sampai 4 ini, kita mesti ngapain aja, Bro? How to get started nih? Oke, share screen ya. Yes, ini nih. Co-host dulu, Bang. Sorry? Oh iya. Oh iya, BTW kita bakal bikin ini juga available versi audio ya, Bro. Jadi keep in mind untuk explain what you see, my co-host. Oke. Nah, jadi yang pertama ini kan kita harus tahu dulu ya cara milih koinnya, atau koinnya tuh ada apa aja sih sebenarnya di pasar. Nah, kita ini bisa lihat coinmarketcap.com, ini website atau aplikasi yang udah mendunia juga ya untuk melihat koin-koin. Nah, kalau kita scroll ke bawah nih, ini udah dirutin sesuai market cap ya, kapitalisasi pasar. Nah, ini 10 besar pertama nih, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance, terus Tether, XRP, Ripple ya, ini Solana, USDC, Polkadot, dan Dogecoin. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya mau beli koin apaan, ya bisa aja pilih misalnya dari 50 besar gitu. Ini udah pilih, kemudian ya ini udah kemungkinan koin bagus gitu karena dia market cap-nya besar. Nah, kemudian kita bisa misalnya klik satu persatu gitu ya, nanti ada penjelasannya juga di situ, atau harganya kayak gimana. Nah, ini kita risetnya gini nih, kita bisa baca Bitcoin itu apa sih gitu, atau koin BNB itu apa gitu. Nah, kemudian belinya di mana sih? Itu bisa di exchange ya. Nah, itu Bang Sandro juga bisa buka akun Binance gitu, atau Indodax, atau toko kripto. Nah, ini coba kita lompat ke toko kripto ya. Bro, by the way, I think before we start kan, jadi kan untuk ada banyak cara make money di kripto gitu ya. Terus tadi lo nunjukin list beberapa koin.
Before that, apa lu sempat bilang wallet sama exchange? Nah, itu mana dulu nih yang kita perlu bikin? Wallet kah exchange? Bedanya apa nih? Wallet, exchange, aduh pusing bos. Ya. Oke, jadi sebenarnya tuh exchange ini adalah tempat di mana kita bisa beli sama jual koin ya, trading koin gitu. Atau juga ada beberapa exchange yang kita bisa saving juga atau staking ya istilahnya. Tapi kita juga perlu install misalnya wallet ya, misalnya Trust Wallet gitu, MetaMask atau SafePal. Nah ini untuk kita nanti memakai aplikasi-aplikasi lain, misalnya aplikasi decentralized finance seperti PancakeSwap, kemudian main game atau beli NFT. Jadi dua ini harus punya gitu sih. Oke. Wallet kita harus punya. So, jadi kalau wallet sama ini gimana bedanya, bro? Wallet sama exchange atau mana yang lebih penting? Atau dua-duanya bikin aja atau apa? Bikin aja bang. Dua-duanya ya, oke. Ya, kalau aku gini bang, kenapa aku butuh exchange ini ya? Karena di toko kripto ini kan bisa store dalam bentuk rupiah. Nah rupiahnya baru aku beliin stable coin gitu. Misalnya USDT gitu ya, atau BUSD. Nah setelah aku convert ke BUSD, terus aku kirim tuh koinnya ke Trust Wallet. Nah di Trust Wallet-nya aku bisa tukar koin yang lain karena nggak semua koin itu listing di exchange. Ada koin istilahnya gitu. Oke, gua ngerti. Ya. Jadi sebenarnya alasan sebentar. Wallet itu kan sebenarnya kan kayak kantong aja ya, kayak kantong. Ya, ini dompet aja, Bang. Nah, sedangkan kalau si exchange ini kebetulan yang lu sebut, exchange ada berapa ya? Apa toko kripto, apalagi sih sama Indodax? Binance, Indodax. Nah, itu lu highlight kalau toko kripto ini connect sama rupiah gitu ya? Indodax bisa juga. Oke, jadi dari rupiah lu dari ke sini habis itu barulah lu transfer koinnya ya. Ya. Ke misalnya wallet. aku beli Bitcoin di toko kripto, terus aku transfer ke Trust Wallet gitu. Misalnya nanti mau aku staking. Jadi kalau aku mau pakai aplikasi-aplikasi yang ada di blockchain gitu ya, misalnya kayak PancakeSwap ini, aku staking di sini misalnya. Nah, itu ya aku harus punya wallet. Got it. Good. Buat teman-teman tenang dulu, ini dia ada istilah staking, itu bagian dari Make Money cara saving or lending. Nanti kita bakal bahas ke sana. Tapi ini tujuannya adalah ngasih tahu sebelum kita ngomongin tadi itu semua Make Money. Sebelum Make Money, bos, lu mesti punya akunnya dulu gitu. Punya walletnya, saya punya akunnya. Gue tuh biasanya sebelum punya wallet, will look forward to do it sih. Jadi kalau ada wallet baru bisa connect ke yang aplikasi-aplikasi yang lucu-lucu tadi ya buat Make Money gitu. Interesting. Interesting. Oke. Jadi oke. Bikin ini ya dua-duanya. I see. Terus apalagi to get started untuk kita bisa make money nih, apa yang requirements yang kita bisa langsung lakuin? Wallet sama exchange. Udah ya, itu aja ya, cukup ya? Ya, itu aja. Modal lah. Oh iya, sama duit, bos. Modalnya gimana sih, buka-buka doang. Ada minimumnya nggak sih? Ada minimum requirements nggak sih? Rata-rata sih kayaknya murah sih. Kayaknya 100.000 udah bisa. 100.000 bisa ya? Oke. Iya. Kurang lebih kayak saham lah. Saham juga minimal 100.000 lah buka akun. Oke, got it. Nah, clear. Nah, kita kan udah punya wallet nih. Bro Aaron rekomend Trust Wallet. Kalau teman-teman nggak mau pakai, terserah pakai yang lain aja juga bisa. Kayaknya I think Trust Wallet one of the top 3 or top 5 whatever. Nah, terus bro, kita cobalah ngomongin nih. Yaudah nih, gue udah punya wallet, gue udah punya exchange. Oke, kita mau make money. Yang paling basic adalah trading atau investing gitu. Gimana nih caranya make money, trading, investing nih? Coba, Bro Aaron. Nah, sebenarnya kalau trading atau kita invest ya, itu sama aja kayak misalnya saham atau kayak di forex gitu ya. Nah, yang pertama tadi ya, kita harus tahu dulu kira-kira koin itu yang market cap-nya besar atau blue chip ya istilahnya itu apa aja. Terus kita bisa riset ya tadi
Misalnya koinnya tuh misalnya ini ya link gitu ya. Nah, koinnya tuh tentang apa sih? Gitu. Atau dia di bidang apa gitu. Karena kan kalau lihat gini kan kita nggak tahu ya dari namanya nih dia bergerak di bidang apa. Koin utility, koin game, atau koin decentralized finance, atau koin apa kan. Nah ini kita pelajari dari sini sih. Yang pertama gitu. Atau kita bisa masuk ke grup Telegram. Nah itu juga penting ya, grup Telegram. Nanti di situ ada komunitas kan. Nah kita bisa nanya-nanya ini koinnya roadmap-nya ke depan apa gitu. Nah roadmap sama jumlah member atau itu penting juga bang. Roadmap jumlah member ya, oke. Bro, BTW untuk how to make money-nya. Jadi kan kalau kita ibaratin saham atau forex kan buy low sell high lah ya, beli murah jual tinggi gitu ya. Jadi kalau mau buy low sell high tadi lu bilang coba pilih yang blue chip dulu aja gitu, mulai dari situ ya. Ya betul. Nah sama satu lagi mungkin timingnya. Jadi kalau di kripto ini tuh masuknya cyclical gitu. Gimana ya? Oke. Ini lu pakai trading view ya? Oke, that's fine bro, that's fine. Ya. Nah terus kalau yang gua ngerti juga ya, Ron. Nah ini bang, misalnya halving kedua gitu. Halving jadi itu apa kalau bahasa manusianya? Jadi kalau di Bitcoin, kan ini kan Bitcoin nomor 1 ya, secara market cap. Jadi dia yang paling paling foundernya lah, atau yang inisiatornya lah Bitcoin. Jadi makanya Bitcoin ini yang paling kita lihat gitu, yang harus paling kita perhatikan harganya Bitcoin gitu. Nah Bitcoin sendiri dia itu sebenarnya cyclical, mirip di saham kayak saham tambang atau saham minyak gitu ya, atau properti yang dia siklus. Nah ini tahun 2009 tuh launch, kemudian ada first halving. Jadi di Bitcoin ini kan istilahnya ada miner ya, atau penambang kan. Nah si penambang ini kan yang dia saat dia berhasil melakukan menyelesaikan komputasi di yang kriptonya itu, formula matematika gitu, dia akan mendapatkan reward dalam bentuk Bitcoin. Nah rewardnya ini setiap kira-kira 4 tahun itu akan berkurang gitu. Nah inilah yang karena supply-nya itu berkurang, maka harganya tuh naik. Itulah yang bikin harganya Bitcoin naik. Oke. Itu lu through a lot of new terms, but that's okay. Ya, jadi intinya dia siklus kan. Nah ini kan ngomongin buy low sell high. Yes. Ini siklus ini bang yang kita harus perhatiin. Jadi ada halving dan halving. Nah kalau setiap jadi dia tuh setiap 4 tahun sekali, 2 tahun itu bearish, 2 tahun bullish. Nah kapan kita beli ya? Paling banyak beli saat siklusnya bearish. Itu bearish gitu. Atau kalau itu ya 2020, 2019, 2020 itu kita beli. Nah, terus nanti di 2021 ini bullishnya udah terakhir, udah selesai. Nanti 2022, 2023 beres. Nanti kita beli lagi di 2023 gitu. Oh iya, aku baru tahu tuh siklus. Iya. Ini Bang kalau caranya ya. Ini kalau long term tradingnya kayak gini. Tapi kalau mau yang short term kayak aku kemarin ya, short term tuh ya kita lihatnya yang baru-baru aja gitu. Hilang bro. That's fine. So ini kan lu contohnya Bitcoin ya, tapi kan karena lu udah ngerti konsep dari apanya lah, halvingnya, cycle-nya, berarti koin-koin lain juga ada kayak gitu-gitu juga dong ya? Mesti doing research ya for that. Kalau koin lain nggak ada sih, nggak ada seperti kayak Bitcoin ini, tapi harganya kan ngikutin Bitcoin. Jadi saat Bitcoin naik, yang koin lain ikut naik. Saat Bitcoin bearish, yang lainnya ikut bearish. Oke.
gitu. Karena nih number one-nya tuh Bitcoin ya, apa sih blue Ya. chip-nya, blue chip nomor satunya ya, I see. Ya Bang. Nah misalnya nih kayak kemarin bulan April kan naik nih. Nah terus bulan Mei kan ambles. Nah ini aku nyangkut di atas ini kan. Terus waktu ambles di Mei, Juni, Juli ini aku akumulasi. Tuh, jadi ya kita harus belajar technical juga sih. Mungkin menurutku wajib belajar technical ya kalau mau short term. Tapi basically kalau lu ngomong technical kurang lebih sama kayak lu technical buat aset lain lah ya, kayak forex, kayak saham. Kurang lebih sama lah prinsipnya kalau technical ya. Nah, ya tapi ya itu Bang, misalnya ya kita lihat dia secara historis atau cocok logi itu dia udah puncak belum gitu. Nah itu ada teorinya sendiri lagi, dan misalnya nih 100.000 ya Bitcoin 100.000, nanti setelah sampai 100.000 ya udah kita jual, nanti dia misalnya turun lagi kita beli lagi, jadi caranya gitu sih. Wah gila, itu buat buy low sell high ya. Iya kalau udah tinggi terus kita beli, jangan, itu kita kena gorengannya bandar. So, oke. Untuk buy low sell high, untuk krisis other coin kan bisa pakai coin market cap tadi ya. Terus mungkin mulai dari yang ini ya, si blue chip ya. Bro, kalau yang ini kan ada yang more advanced trading ya, kayak misalnya futures-nya gitu, atau short atau pakai leverage. Lu boleh share dikit nggak sih itu gimana tuh, men? Ya agak susah tuh. Nah, kalau aku sendiri kan ini ya takut ya untuk kayak yang high risk kayak gitu ya. Jadi aku sendiri nggak ikut di future atau di margin. Nah, tapi konsepnya sebenarnya sama aja kayak misalnya forex di MetaTrader gitu. Nah, kita nanti akunnya agak sedikit berbeda ya sama yang, pokoknya walletnya tuh beda antara spot sama yang future. Nah, itulah yang istilahnya banyak di Gojek Bandar tuh yang di future itu. Tapi kalau kita pas lagi trennya bullish, kita masang long ya kita untung sih. Bisa juga. Itu yang banyak orang yang banyak bikin orang kaya dalam semalam. Oke. So buat teman-teman, gue kalau mau boleh explain lebih simple, kenapa tadi Aaron bilang bisa kaya dalam semalam tuh karena dia ada leverage daya ungkit, artinya mungkin uangnya cuma 1 juta tapi dia bisa beli barang 100 juta gitu ya Aaron? Ya, betul. Jadi kalau lu uang 1 juta beli 100 juta punya kemampuan, untung 10% aja berarti kan jadi 110 juta. Uang lu cuma 1 juta loh bos gitu. Tapi kalau turun bos bisa lebih mampus lagi dan ada margin call-nya. Jadi ngeri-ngeri sedap lah gitu. Jadi kalau nggak jago sih siap-siap boncos ya. Ya. Pernah soalnya. Jadi mending aku nggak ikut sih yang high risk itu. Dude, nah misalnya let's say orang udah mulai lah kayak gini-gini, udah mulai udah punya account. Gue mau nanya dong nih, kita mau geser dikit, robot trading nih, gimana nih robot itu nih lagi rame bos. Aduh, robot boncos itu. Aduh, gimana tuh coy? Jadi kalau menurutku ini kan di kripto ini ya, yang di spot ya, ini ngomong spot dulu ya. Di spot ini kan kita bisa trading dan tradingnya bisa scalping kan. Yeah. Jenis yang trading scalping yang ngambil untung 1%, nanti ngambil 1% lagi gitu. Nah, kebanyakan sih robot crypto scalping itu ya. Cuma ada yang beneran robot, maksudnya dia ini buy sell gitu. Ada yang dia ini istilahnya investasi bodong gitu. Uang kita saat kita modal taruh ke situ, nah nggak tahu kan uang kita tuh siapa tahu ditilep gitu sama yang MLM-nya, kan kita nggak tahu. Nah mungkin itulah yang bikin uang kita hilang atau scam lah istilahnya. Tapi sebenarnya ya kalau robot itu sendiri, misalnya saat market ini turun nih kayak gini, ya kita nyangkut juga. Kita mau beli spot, mau pakai robot, mau pakai apapun, kalau ada dump kayak gini minus 50% ya nyangkut juga semuanya. Sebenarnya ya tadi Bang, robot tuh harus kita lihat lagi itu beneran trading di exchange atau dia itu tipu-tipu aja gitu. Iya, good. Ya paling sih
yang underline-nya adalah sebenarnya nggak ada yang pasti untung sih. Iya nggak sih kalau Robert? Iya, betul. Iya. Tapi kalau uangnya dipegang sama apa tuh tukang MLM ya itu pasti rugi sih kalau gue bilang. Modelnya lu setor ke rekening dia ya bocor sih. So. Ya memang itu apa ya? Dia strateginya itu kan ada orang-orang yang knowledge-nya belum terlalu dalam gitu ya, tapi ditawarin return yang tinggi dan misalnya stabil gitu kan, udah ada screenshot dari bulan-bulan sebelumnya. Aduh. Termakan itu. Tapi I think sih kalau trading nih FOMO nih parah banget sih. Kita mesti bisa bertobat dari rasa FOMO ya men. Ya, tapi kalau misalnya beneran robot gitu ya bang, terus kita ikut robotnya dari sini ya, dari Maret 2020 ya pasti untung lah bang itu. Ya karena scalping kan, dia ambil untung 2%, terus mungkin ada cut loss whatever. Terus generally kalau market, gue ngerti. So kalau generally kalau marketnya bullish, it should be okay kan sebenarnya. Ya betul. Tapi ada robot yang future juga, yang dia bisa short sell kan. Oke, so teman-teman short sell artinya untung kalau harganya turun ya. Jawaban gampangnya sih gitu. Iya, jadi memang apa ya, kalau ada itu bitro tuh harus kita waspadai lah. Nah, Ron, kalau gue take away-nya, kalau untuk yang trading investingnya kripto, satu, kalau investingnya menurut lo gimana? Bisa nggak invest long term di kripto? Bisa nggak 10 tahun, 20 tahun? Lu rekomen nggak? Kalau aku rekomennya tetap cyclical sih, Bang. Jadi beli di momen yang tepat sih. Untuk ya beli di momen yang tepat, saat di bearish ya kita beli, habis itu naik kan. Nanti turun lagi tuh nggak akan pernah lebih rendah dari yang sebelumnya. Kayak misalnya ini kan. Nah, ini 2013, nah 2014 gitu kan. Turun. Nah, turun nih dia sama yang bearish sebelumnya kan lebih tinggi kan. Iya. Sebenarnya secara long term tuh naik, tapi kalau profit yang maksimal itu kita buy di bearish, sell di bullishnya, kemudian beli lagi di bawah gitu sih. Itu kan ideal world ya bro, dunia yang sempurna ya, kalau lu bisa buy at the lowest low, sell at the highest high gitu. Tapi kan lu nggak bisa timing the market gitu. Oke, ada dua sih. Bisa. Nah, kalau ini tuh justru bisa istilahnya di timing karena 4 tahun tadi, Bang. Kita kan udah tahu bener 4 tahunnya. Gitu ya? Serius loh. Pokoknya kalau sebelum halving atau setelah halving dikit ya kita beli aja. Nanti, nah ini yang timing yang jualnya ini yang tergantung kita lah. Kita mau cuman 1000% itu. Iya. Oh gitu. Berarti ini kita kalau mau praktikal nih, kalau gue mau ngikutin lu punya cara cyclical trading, belinya tahun kapan dong? Tahun ini, tahun depan, atau apa? Kalau itu ya 2023. Masih lama ya? Sumpah. Oh iya. Nah, tapi kalau gue punya frame-nya jauh lebih panjang, gitu, kan at the end of the day, low-nya itu lebih tinggi daripada the previous high. Ya. Nah, itu gimana? Kalau itu boleh sih, boleh. Kalau beli untuk 10 tahun lagi boleh. Kalau itu. Jadi kalau misalnya long term banget, menurut lu masih oke lah ya? Maksudnya kayak in general bakal naik aja lah ya? Oke. Ya, tapi kan kalau aku ini agak gambling sedikit Bang, jadi. Iya, it's okay. Siapa tahu naik kan? Ya. Nah, hidup adalah pilihan, teman-teman. Ya. Soalnya kayak butuh mungkin lah lebih ininya tujuannya tuh butuh uang cepat gitu, dalam setahun gitu aku mau 4% gitu. Gini nih butuh uang cepet ini nih yang ngeri sedap. Iya. Gue pribadi sih asal kompeten sih will be fine sih. Ya, tapi caranya kan uang dingin mau didiemin 10 tahun ya beli sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau kayak aku butuh uang cepat gitu, harus mantengin terus nih sampai puncaknya berapa, udah untung. Keluar aja gitu. Jangan kayak gini nih misalnya udah sampai sini kita udah ini naik terus nih gitu. Wah, itu bisa gawat sih. Kalau terlalu greedy ini
pasti kalah sama bandar lah. Gitu ya, men. I see. Ini gue baru tahu sih ada yang cycle-nya gini sih. Iya. Oke. Berarti lu lagi mau jual dong nih bro, bentar lagi. Lagi nunggu jual ya. Ini Oke. nunggu mungkin naik sampai 100.000. What? Double dong cuy. Ya, kira-kira kalau Bitcoin double, tapi kalau koin yang kecil-kecil yang lain kan naiknya 300%, 1000% gitu bang. Waduh gila nih. Ini gengs, ini aja kita baru bahas satu dari 4 cara make money nih men. So ini Ya, ini satu bahasan tersendiri sih kalau ngomongin konspirasi Bitcoin ini. ini aja baru 1 dari 4 nih. Tapi by saying that sih, nggak, maksudnya even double aja siapa sih nggak mau uangnya double bro in 2 years gitu. So, Ya. tapi kalau lu bilang double, lu mau jual bentar lagi, gila. Berarti bentar lagi double dong. Gimana Iya sih? bang. Ya harusnya sih ya Desember lah. What? Puncaknya. Sumpah, gue masih bisa beli ya di. Ya makanya ini kayak momen terakhir lah ini. Kalau beneran naik, ini kalau beneran naik, makanya ini kan high risk high gain kan. Kecuali mau low risk, ya kita belinya udah telat tahun kemarin. udah lupain lah, susah. Iya, ini resikonya rendah banget di sini. Tapi kalau di sini resikonya lumayan tinggi nih. Ini beneran naik gak gitu? Atau malah dia tuh bearish gitu. Nah, terus lu aim to sell after December gitu. Iya, Desember exit semua, jual semua atau mau sisain 10% nggak apa-apa ya. Yang penting Gila. untung. Gila. Anyway, ini interesting banget, tapi kita nggak bisa lama-lama di sini. Karena masih ada banyak cara cuannya nih, bos. Teman-teman, masih banyak banget cara cuannya gitu. Nah, mungkin kita takeaway-nya dari sini adalah kripto ini high risk, tapi masih ada kesempatan nih untuk 3 bulan ini kita bisa dapat cuan. Karena yang lain-lain kayak NFT, kayak game, kayak apa staking itu sebenarnya ngikutin sini semua bang. Kan kalau yang Bitcoin-nya runtuh, yang lainnya juga runtuh bang. Oh gitu ya. Oh ya, ini makanya nih lumayan penting. Tapi sebentar. Gue ngerti. Oke, berarti poin yang runtuh itu Bitcoin runtuh, semua koin-koin lain bakal runtuh kan? Karena Bitcoin kan kayak fathernya gitu lah ya. Iya. Dan yang lain misalnya koin yang lain itu jadi nggak rame, karena nggak rame harganya juga makin turun kan, dijual-jualin kan. Oke. Staking makin berkurang, yang main game juga mungkin makin berkurang. Itu karena kunci utamanya kan kalau misalnya yang main game kan kita main game dapat uang. Nah kalau harga koinnya yang kita dapat sendiri turun kan jadi males kan. Iya. Per bulannya kan. Oke, that's a very good point sih sebenarnya ya. Jadi kira-kira 3 bulan inilah kalau tebakanku ya, ini apa prediksiku ya. Jadi, disclaimer on. Iya, disclaimer on dulu. Kalau tahun depan nggak tahu sih, harusnya sih udah beres. Oh, gila. Anyway. Lanjut. Itu cara make money kalau lo mau invest, long term, short term terserah, trading, long term, short term, pakai utang apa terserah, hidup pilihan. Ya, koinnya juga terserah, pilih sendiri, ya, pelajarin sendiri, pilih sendiri. Kita coba ngasih lo basic knowledge. Next, itu adalah saving lending nih. Nah, kalau teman-teman aware, Aaron ini udah berapa kali mention istilah baru namanya stacking. What the hell is that? Ya bang, jadi misalnya kita lihat di ini ya, Coin Market Cap ya, itu beberapa itu kan ada yang istilahnya decentralized finance.